Halo everybody, welcome to Talks with Brian Jonathan, dan kali ini gue bersama abang gue di sini, Rehan Lesmana. Yoi, So, how halo. are you doing? Halo, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Baik. Nah, jadi mumpung nih, gue lagi di Bandung, gue ketemu abang satu ini yang juga lagi liburan di Bandung, kebetulan. Lagi suka bolak-balik Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, karena ya ada beberapa Ada sesuatu lah, ya. ada urusan betul. Iya. Nah, kebetulan gue di coffee shop favorit kami, Betul. yaitu Drizzle Coffee, Tempat Bagus nongkrong Ismail di Bandung, dan ini base campnya kita di sini. Gue sebenarnya kenapa pengen ngobrol sama Bang Rehan waktu itu gara-gara sempet ada ngobrol soal pertemanan khususnya. Betul. Dan gue pribadi, gue seneng banget lihat kayak Bang Rehan, ini temannya tuh kayak solid banget. Dan setiap kali nongkrong itu Banyak, itu itu aja aja. orangnya, tapi kayak kualitasnya oke. Nah, sebelumnya gimana nih bisa sampai satu titik seperti ini? Awalnya tuh gara-gara awal kuliah, terus gue sendiri ikut unit kegiatan namanya MAPAK. Oke. Itu di kampus gue di Maranatha, MAPAK fotografi gitu. Nah, diawali dengan ya gue masih maba, terus kita nongkrong semua. Oke. Dan biasanya kegiatannya bukan hanya fotografi sama video, tapi diselingi juga sama kita suka nongkrong. Oke. Kita di sekre, kita main kemana. Nah, pembentukan pertemanannya tuh mungkin di situ kali ya. Nah, terus ada beberapa momentum yang akhirnya gue punya temen di luar MAPAK, gue ajak nongkrong, terus gue ketemuin sama teman-teman yang lain yang akhirnya kita saling connect, ya udah ngobrol kesana kesini. Jadi memang beberapa anak-anak MAPAK gak semua awalnya ikut MAPAK, tapi lebih ke karena gue atau temen gue ngajak rame, ya udah akhirnya yaudah kita gabung MAPAK gitu. Jadi kita punya wadah nongkrongnya juga, pertemanannya juga di situ, sama kalau punya ilmu ya di situ juga, ilmu foto, video, modeling. Kebetulan dari hobi yang sama lah di awal gitu, di foto video. Dan anyways buat teman-teman yang nggak tahu MAPAK, Maranatha Photography Club, kebetulan aku dulu di dalamnya juga gitu. Ini bapak ini jadi ketua, saya juga jadi ketua dulunya. Kita ketua umum. Ketua umum lah. Nah itu nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut next time untuk itu. Tapi di sini gue udah nangkap kayak dari awalnya MAPAK dulu ya. Betul. Kenapa bisa jadi solid seperti ini? Tapi mungkin dari teman-teman di sini pasti bingung kayak kenapa langsung ngomong MAPAK gitu loh, kayak pertemanan di MAPAK dulu. Nah, gue mau bilang sebenarnya soal pertemanan itu bisa dari manapun gitu, bisa aja dari SMA, ada yang dari kuliah. Kebetulan kami ini dapatnya dari kuliah, gitu. Dan lingkungan kuliah ya itulah yang paling menyenangkan menurut gue. I don't know, menurut lu gimana? Menyenangkan kuliah itu karena kita ketemu orang yang, maksud gini, kalau gue sekolah di Bandung, SMP, SMA, SD, SMP, SMA tuh pasti temennya nggak jauh beda dan karakteristiknya gitu-gitu aja ya. Maksudnya si ini pasti nanti bareng lagi kita mungkin atau ada yang beda-beda. Tapi pas kuliah, gue ngerasa bener general itu kayak kita nggak kenal orang, kenalan baru. Gitu. Sehingga kalau lu dari SMP ke SMA, udah kenal sama si ini nih, ya udah lo, apa kabar? Tapi kalau yang benar-benar belum kenal, itu kayak ngelatih kita untuk cara ngomong, gitu nggak sembarang ngomong. Kita ketemu sama tipe orang yang seperti apa ngomongnya, mungkin yang pelan, ada yang kencang, ada yang hura-hura gitu. Jadi betul. Kuliah itu menurut gua pertemanannya tuh sangat banyak gitu. Kita kelatih untuk cara ngomong tiap orang tuh beda-beda. Apalagi beda jurusan ya ini. Betul, itu sangat ngaruh banget. Ngaruh, gitu, beda tipe bahkan orang. Satu jurusan aja suka beda-beda kan orangnya. Nah ini udah satu jurusan, terus kita punya temen yang di luar jurusan. Ya itu beragam lagi. Misal gue kayak gue kenal sama lu kan, ya mungkin kalau gue sama dia gara-gara MAPAK ya. So, anggap aja gue sama lu nggak kenal, terus akhirnya kita kenalan, lu punya temen lagi si A, gue kenal si A, kenal lagi sama si B. Nah itu tuh beragam pertemanannya tuh banget bedanya. Nah dari sini juga gue mau masuk ke satu topik yang memang ini klise banget soal organisasi mahasiswa gitu. Dan orang tuh selalu ada aja yang bilang kayak ngapain ikut organisasi, kayak wasting time,
nggak jelas gitu. Ada yang bilang gitu. Malah sekarang kebanyakan adik-adik tingkat yang gue tahu gitu, yang gue denger bilang mending magang aja, ngapain organisasi. Gue sempat mikir ada bener ya kayak ngapain gitu. Cuman yang gue rasain adalah setelah maksudnya gue dulu juga ikut himpunan, gue ikut juga Maranatha Fotografi pun ini ya relasi, memperbesar relasi gitu loh. Oke. Makanya gue ngerasa ya itu pilihan masing-masing ya. Maksudnya entah lu mau ikut organisasi atau tidak, tapi menurut gue memperbesar pertemanan itu dari organisasi menurut gue cukup oke gitu. Kita punya teman yang rupanya si ini kenal sama si ini, kita misal apa, kita butuh apa, kayak misal gue ketemu sama dia pun dari fotografi, tapi gue sama dia boleh dibuka nggak sih? Ya udah langsung aja. Gue sama dia sekarang lagi kerja sama untuk bikin musik gitu. Iya. Dia komposin gue sama Reksa juga, dia sebagai produser, gue sebagai talentnya, Rehan Lesmana. Nah itu ya gue bilang tadi beragam, tapi yang memperbesar juga koneksi yang akhirnya gue ketemu Reksa gitu. Lewat elu yang gue butuh nih sebagai produser, gue butuh cari produser, ternyata ketemu Reksa gitu. Setuju banget sih soal itu, karena waktu itu gue juga udah sempat ada ngomong gitu ke adik-adik tingkat, teman-teman yang lain. Ya terserah sih, kalian mau nganggap ini sebagai apa gitu, lu ikut mapak misalnya. Apakah lu mau ningkatin skill foto lu mau kerja sebagai fotografer, atau ya lu mau nyari kenalan aja gitu. Lu mau nyari relasi, network yang bahkan bisa buka peluang baru sebenarnya gitu. Dan kita balik lagi soal pertemanan, like apa nih ups and downs yang lu udah ngalamin gitu, dan orang-orang yang lu hadapin ini selama ini? Banyak sih. Jadi ada orang yang bilang, atau kayak mungkin orang tua kita gitu, pilih-pilih, maksudnya gitu, pilih-pilih teman itu penting. Tapi berteman sama siapa aja. Kalau gue punya prinsip ya berteman sama siapa aja. Tapi untuk yang jadi sahabat, jadi dekat itu lo harus benar-benar gitu loh. Karena kalau menurut gue kan sahabat tuh itu tuh dua arah. Bagusnya, maksudnya setiap orang pasti terima bagusnya orang gitu. Tapi kalau menurut gue yang namanya sahabat, terutama ya, yang benar-benar sahabat, yang konco banget, lu bukan hanya terima baiknya, buruknya pun iya. Bahkan buruknya itu ya lu kasih tahu. Gitu. Jadi kalau urusan pertemanan ya sama siapapun gitu. Jangan melihat dari kasta, dari uang, dari popularitas atau dari apapun. Pertemanan sama siapa aja. Gue juga banyak kok teman-teman yang ya gue bilang artis yang artis-artis sekarang juga terus berteman sama teman-teman adik-adik kelas juga maksudnya berteman sama siapa aja. Tapi kalau udah menurut gue mengkerucut jadi sahabat, lu benar-benar harus milih banget. Lu harus tentuin, harus memilih dan memilah gitu loh. Karena akan mempengaruhi dari segi lu bertindak, dari segi lu melakukan hal apapun gitu. Apalagi kalau misalnya ada hal buruk yang lu sebenarnya lu nggak sadar punya hal buruk. Tapi temen lu tahu, sahabat lu tahu, dia pasti ingetin. Makanya menurut gua sahabat pertemanan itu penting. Bukan berarti keluarga nggak penting ya, itu ya. Maksudnya keluarga itu udah tidak terhitung lah. Jadi menurut gua udah tidak dihitung, nggak dalam sosial gitu. Karena yaudah itu keluarga lu pasti lu urus, lu sayang sama keluarga lu. Tapi untuk pertemanan gue sangat menjaga itu. Makanya gue punya beberapa sahabat yang gue jaga-jaga banget gitu. Yang mereka tuh saling ngingetin gue. Gue ngingetin mereka ngingetin gue bantuin mereka bantu gue. Karena itu untuk evolve gitu loh, untuk kita berubah gitu loh, changing. Gue mengakui dulu gue sangat agak brengsek lah. Brengseknya dalam arti bukan negatif ya, yang orangnya yang kadang menyebalkan, bercandanya suka berlebihan. Menurut gue kalau gue bukti itu nggak punya teman, mungkin gue berteman sama siapapun itu menyebalkan, dan nggak ada orang yang mau temenan sama gue mungkin ya. Tapi karena gue punya teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, mereka ngingetin, Han, jangan kayak gini dong, maksud Han, bercandanya jangan berlebihan dong gitu. Menurut gue ya itu tuh ada barrier-barrier yang kita tidak sadari, rupanya nggak boleh ya bercanda berlebihan, diingetin sama temen. Itu sih, yang gue rasain itu. Idealnya seperti itu, karena yang benar-benar temen, bahkan sahabat, mau yang terbaik buat lu ya pastinya. Dan gue jadi keingat ada omongan ini, kebetulan ada di konten gue yang lain, gue ngomong soal ini.
kalau ada satu quote, show me your friends and I'll show you your future. Betul. Tunjukkan teman-teman lu dan gue bakal tunjukin masa depan lu. Teman-teman lu atau orang-orang terdekat di sekitar lu itu benar-benar ngaruh banget buat masa depan. Banget. Tuh. Mereka yang ngerubah gue, mereka yang motivasi gue. Ya. Bahkan sempat dulu, gue sempat berkarya di musik, kena pandemi, gue sempet down dalam arti agak kasar sih, tapi anjir gue harus apa ya, di saat gue ngelihat teman-teman yang sejawat gue tuh, yang artis-artis gede, yang mereka aja yang namanya udah gede aja, struggle itu gitu, apalagi gue yang baru merintis gitu, gue sempat untuk mengurungkan niat kayak, udahlah kayaknya gue nggak usah lanjutin. Tapi ada beberapa orang, bahkan ini nih orang-orang yang bukan sahabat gue ya, mereka yang teman deket lah, gue tuh kayak punya layering gitu loh, karena kalau sahabat gue bisa dalam kasar sih, tapi seenak itu ke mereka dan mereka juga seterbuka itu sama gue. Tapi ada teman-teman dekat sampai nge-DM gue pernah, akhirnya gue bikin konten nyanyi. Kan gue tiap malam tuh biasanya kalau pulang nongkrong tuh, ya lo sering ngeliat kan, gue nyanyi. Mereka di story gue, mereka reply bahwa kayak, Pun, gue panggilannya Impun ya. Oh sorry. Untuk disclaimer, kalau gue nyebut Impun itu gue, karena gue tuh sering dipanggilnya Impun. Emang banyak panggilannya. Ada panggilannya Impun, Raihan, apapun lah. Musana, hantu, Tuhan. Jangan panggil Tuhan. Impun. Ada yang mereka bilang, Pun, anjir suara lu bagus Pun. Ya, lu poles dikit lu jadi nih orang, lu suaranya jadi. Itu yang orang lihat. Sedangkan gue sendiri sempet pesimis kayak, masa sih? Gue sampai meskipun gue udah ngeluarin 2 lagu, tapi masa iya ya, apa ya udahlah berhenti. Tapi mereka yang temen deket ngomongnya kayak gitu. Mereka bilang bahwa, Han, Pun lu suara bagus, jadiin lu bikin lagu lagi, ini apa segala macam. Motivasi gue ada, kayak di saat gue pesimis, di sisi lain ada orang yang ngelihat lu potensi. Nah itu menurut gue yang akhirnya pertemanan itu penting. Kalau gue nggak punya teman baik, gue nggak punya teman yang gue mem-create pertemanan ini dengan baik, mungkin nggak ada yang ngomong ke gue bahwa kan ayo musik, ya udah mungkin gue akhirnya pesimis dan meninggalkan musik ini gitu. Tapi dengan mereka ngomong bahwa Han bagus lu bikin lagu lagi, lu mirip ini, lu gini. Padahal pertemanan gue sama dia ya cukup dekat gitu. Tapi dengan dia ngomong kayak gitu kan berarti dia memperhatikan gue juga gitu. Sayang juga sama gue gitu. Jadi kayak, wow, sangat berarti ya gitu pertemanan tuh. Kan ya gue jadi keinget yang lu sempet ada mention, so-worth it itu ya. So-worth it itu? Jadi temen gitu. Jadi temen tuh so-worth it itu gitu. Punya teman yang baik, sahabat yang baik tuh worth it gitu. Lu ada, tidak menutup kemungkinan, bahkan lu ada pasti kita punya cerita yang tidak mungkin kita ceritakan ke orang tua. Bukan kita nggak merasa dekat, terbuka sama orang tua, atau sama adik, atau sama kakak. Tapi kayak, gue nggak bisa nih punya masalah ini, gue ceritain ke keluarga gue, karena gue nggak mau keluarga gue jadi kepikiran gue. Meskipun kita tuh, anjir, ini kayak mau meledak gitu kepala kan. Iya sih. Ada hal yang kita nggak bisa cerita ke orang tua, ke keluarga. Karena takutnya mereka mikirin ke kita yang jadi khawatir. Sedangkan itu jadi nambah pikiran lagi kan. Dengan kita sudah lagi ada masalah, tapi ditambah orang tua mikirin kita. Itu dia. Menurut gue ya salah satunya pentingnya punya sahabat atau pertemanan yang baik, kita bisa share. Mungkin secara batin nggak langsung nenangin ya, tapi dengan kita cerita, mereka mendengarkan, entah mereka punya solusi atau tidak, itu sangat membantu untuk kita gitu. Kayak konseling lah, konseling gratis lah. Iya kan, kayak dicurhat kan, kayak konseling kan. Terlepas mereka mau dengar atau enggak, bahkan kayaknya kalau sahabat kayaknya ngedengerin gitu. Dan tahu gitu bagaimana menanggulangi kita sendiri. Gitu. Oke. Itu soal sahabat semua. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang nonton pasti mikir, gimana nih gue bisa ketemu orang-orang seperti itu? Kadang ini loh yang gue sempet pikir juga, apakah untuk gue bisa ditemenin orang ini atau gue bisa berteman dengan orang ini? Ada syarat-syarat? Oh pasti. Kalau gue ya, pasti itu, dan nanti ini untuk point of view gue sendiri gitu. Gue punya filterisasi pertemanan gitu loh.
yang mungkin nggak gue buka, tapi secara general adalah ya mudahnya adalah satu frekuensi satu. Kedua, ya kita tahu karakteristiknya kayak gimana. Dan bahkan gue nge-create pertemanan ini, bahkan gue sebut lah ya 5 orang, berapa orang ya? Ada beberapa orang yang gue sebut mention untuk yang gue bilang sahabat ya, bukan berarti yang lain tidak sahabat gue, tapi mereka ini yang gue sebut adalah orang-orang yang dari nolnya gua sampai detik ini tuh berteman baik, kita berantemnya iya, pukul-pukulannya iya, kita susah bareng, makan bareng, apapun. Yang pertama itu Acil, Adam, itu terus Acong, Ando, Upil, kayaknya itu aja deh. 5 itu, terus ada beberapa teman-teman gua yang nah ini nih, iya betul, gue sempat mikir gimana ya cara menentukan. Tapi itu mudahnya tuh satu frekuensi dulu ya. Ada Panda sama Taufik teman gue. 7 sih. Mereka ini yang berdua ini yang dalam tanda kutip barulah. Tapi bukan berarti yang lain nggak gue anggap sahabat ya. Tapi mereka ini orang-orang yang hancurnya gue, senengnya gue bareng-bareng, dan mereka ini berdasarkan waktu gitu. Nah, balik lagi dengan pertanyaan lu, gimana cara menentukan nih? Waktu sih. Waktu salah satu waktu yang berbicara. Kedua, tendensi dia berteman sama kita apa? Karena ada orang yang mau berteman sama kita karena butuhnya, entah butuh sesuatu apapun. Tapi mereka ini yang sudah melewati waktu dan seasoning atau apa ya, momentum-momentum kehancuran kita gitu berteman. Musim-musimnya lah. Musim-musimnya. Itu salah satu jadi indikator bahwa ini bisa jadi teman gue. Tapi menurut gue yang paling utama adalah frekuensi sih. Kalau lu nggak satu frekuensi kayaknya udah pasti nggak bisa nih. Itu yang pertama untuk pertemanan, untuk persahabatan kayaknya orang punya penilaian masing-masing, orang punya caranya masing-masing. Gitu. Makanya gue juga mention 7 orang ini karena 7 orang ini yang memang dalam hidup gue yang gue hancurnya ada, senengnya ada, tapi bukan yang berarti yang lain juga tidak ada ya. Tapi yang ini benar-benar gue mention 7 ini kan yang berantemnya benar berantem gitu. 5 ini berantem. Berkata kasar sama mereka gitu. Ribut-ributnya sama mereka, susah-susahnya zaman kuliah sama mereka. Jadi filterisasi tiap orang beda-beda. Tapi menurut gue pertemanan ya sefrekuensi tadi. Frekuensi, waktu yang berbicara, mungkin. Dan gue selalu selalu setuju dengan statement, lu akan lihat temen lu yang benar temen lu di saat lu susah. Itu akan terlihat. Lu kalau seneng, lu kaya, punya duit, apa segala macam, intinya happy, positif, semua orang pasti mau temen. Tapi di saat lu susah, itu yang menentukan dan memperlihatkan. Dan 5 ini, 7 ini, ya itu di saat gue susah, hancur-hancurnya mereka tetap bareng-bareng. Di situ yang ngebuat bahwa ini persahabatan gue nih yang ini nih. Kalau kita happy siapapun mau kan berteman sama kita kan. Pasti. Tapi kalau kita susah belum tentu mau. Kita kasar kita pinjemin uang, kita happy makan enak apa segala macam. Itu pasti mau. Tapi kalau kita pinjam uang, gue lagi susah. Nggak bisa, nggak ada. Kemarin lu kok happy sama gua, tapi giliran gua minta tolong aja nggak mau. Iya. Itu yang paling dikhawatirkan sebenarnya. Kalau gue pribadi ya, gue juga sempet agak takut untuk hadapin orang seperti ini. Kayak ya kita punya modal. Tapi orang hanya lihat kita karena kita punya banyak modal. Betul. Itu yang gue khawatirkan. Gitu. Kayak bingung kadang, gimana gue bisa ngebedain mana yang mau berteman sama gue karena guanya atau lu punya sesuatu. Iya, ya orang bilang berteman sama lu apa adanya atau ada apanya. Ada apanya. Gitu loh. Nah itu berat ya, karena itu susah banget untuk kita melihat dia butuhnya. Bahkan ya boleh gue cerita lah dikit. Gue gak akan mention orangnya, tapi di saat gue susah gak ada. Di saat gue terpuruk menghargai gue kemarin tahun kemarin mengalami itu. Yang gue
Bahkan dia sudah gue kita bercreate berdua pertemanannya panjang itu dari awal gue kuliah. Tapi ternyata di saat gue hancur-hancurnya, di saat ya itu susah-susahnya akan terlihat. Bahwa ada yang nolong sama yang enggak. Makanya kalau tiap orang punya cara berteman, tapi yang kita susah lihat dari awal adalah ini benar nggak ya, ini dia serius nggak ya berteman sama kita atau ada butuhnya. Itu yang agak sulit sih. Jadinya jatuhnya jadi intuisi aja. Kalau lu punya intuisi, karena kalau lu sering banyak berteman, dan lu lihat ini si agak brengsek nih, ini baik banget nih. Di saat lu ketemu baru, lu bisa menerka-nerka kan dengan intuisi ini kayaknya baik deh. Oh ini brengsek deh, ini butuh duitnya doang deh. Karena berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pola yang lu lihat lah ya dari orang-orang. Lebih kurang seperti itu ya. Betul. Makanya tapi ya itu tadi susah untuk dari awal menentukan dia mau berteman sama kita iya atau enggak. Makanya kalau gue selalu saranin untuk berteman ya sama siapa aja. Sama siapa aja berteman. Nah di situ yang akhirnya menentukan gue sama si A, si B, si C. Di saat gue susah siapa yang nolong ya? Si A, si C. Nah itu tuh akhirnya ada filterisasi yang terlihat. Oke. Karena gue juga nggak. Jadi gini, gue ada satu cerita zaman kuliah agak malu ya. Tapi ada satu orang di jurusan gue benci banget sama dia. Kayaknya agak menyebalkan. Agak menyebalkan, rese lah. Terus di waktu itu ini nggak buat untuk dicontoh ya, tapi gue skip kelas, tapi titip absen. Gue benci banget sama dia, gue kesel sama dia, tapi tahu nggak, satu-satunya orang yang mau gue titipin itu tipsan, dia doang. Di situ gue langsung kayak tertegun, anjir, orang yang gue benci, orang yang gue nggak suka, dia yang nolong gue. Karena kalau gue nggak di tipsan hari itu, clear, kelas gue harus pulang tahun depan. Di luar dugaan ya? Di luar dugaan. Gue nggak nyangka bahwa orang yang gue benci, dia yang nolong gue. Itu kayak apa? Kayak tahun kemarin, di saat gue orang yang gue bilang sahabat deket banget, rupanya di akhirnya dia mengecewakan gue gitu. Gue kecewa sama lu sampai segitunya ya. Terlepas ya maksudnya gue bilang, bukan salah dia juga, mungkin ada salahnya gue juga. Tapi ya kalau lu teman gue dan kenal sama gue, ya kita fine loh, harus baik-baik loh. Berantem apa segalanya kita selesaikan dengan baik. Itu. Jadi gue punya satu sisi yang gue benci, tapi dia nolong. Orang yang gue sayang banget, tapi mengecewakan di akhir. Makanya menurut gue, akhirnya gue belajar dari situ, berteman sama siapa aja. Bahkan gue punya close statement adalah, lu mau berteman sama gue, mangga tuh silahkan ya dalam bahasa Sunda. Lu mau berteman sama gue silahkan, nggak berteman silahkan. Itu pilihan lu. Gue nggak mau ngatur dulu. Dulu tuh gue orangnya yang ngatur gitu loh. Yang ngatur kayak, lu harus temen sama gue, ayo bareng kita gini-gini. Gue gak suka nih, gue geser gitu-gitu. Tapi sejak kejadian ini kayak, nggak boleh ya. Nah, yang mengingatkan itu balik lagi teman-teman gue, sahabat, Han lu nggak boleh lo milih teman. Gak boleh pilih-pilih, jangan kayak gitu dong caranya. Dia baik kok, gini kok. Oh iya. Itu yang gue pelajari dari pertemanan dan persahabatan. Ya semua proses lah ya, prosesnya panjang juga, banyak pelajaran yang bisa didapatkan seperti itu. Tapi untuk kita tutupkan lah ya, untuk obrolan kali ini, apa nih kayak pesan yang pengen lu kasih tahu ke teman-teman lu ini untuk kedepannya, untuk masa depan atau apapun itu lah harapannya ke depannya? Gue berkaca dari keluarga gue nih, terutama orang tua gue gitu. Mungkin mereka punya teman yang sahabat. Tapi di saat kalian tua, gue ngeliat orang tua gue tuh temennya udah mulai dikit gitu loh. Udah yang ini. Dan mereka seneng untuk ketemu. Pesan gue sih kayak, lo kalau mau hidup punya sahabat, punya temen, ya create dari awal. Lu pengen punya pertemanan seperti apa, lu mau punya sahabat seperti apa, lu harus create. Karena nanti gue lihat di akhir tua itu, meskipun ya akhirnya lu berpasangannya, tapi selamanya kan akan selamanya gitu. Tapi pertemanan di luar keluarga tuh seneng loh, saling bantu, saling ngeramein. Jadi
cara untuk kalian berteman atau punya sahabat itu pilihan kalian, caranya kayak gimana pun itu pilihan kalian. Cuman ya punya sahabat, punya temen tuh menyenangkan gitu. Lu udah punya keluarga menyenangkan, lu punya teman yang baik menyenangkan, lu punya temen gokil menyenangkan, lu punya temen yang bener-bener strict otaknya, yang taat aturan menyenangkan. Lu punya temen goblok, goblok menyenangkan itu. Akhirnya juga pilih baik-baik. Dan kalau lu punya sahabat, punya teman sahabat, kalau lu udah ngerasa itu, bikin yang kuat, jalin yang kuat, saling ingetin. Dia salah, lu ingetin, lu salah, lu harus terima. Tapi jangan ninggalin sahabat lu. Di keluarga ya yang sayang tuh bisa temen, bisa sahabat. Jangan pernah ninggalin sahabat kalau lu udah bilang sahabat. Lu nggak suka, lu maki-maki, tapi lu harus terima dimaki-maki juga bahwa lu juga salah. Terima, jangan gua maki-maki lu tapi lu nggak mau terima makian lu nggak. Ya itu yang sahabat tuh dua arah. Menurut gue gitu. Jangan pernah ninggalin sahabat. Create dengan baik, hidup dengan sahabat tuh menyenangkan gitu. Ya begitulah kira-kira. Nah ini dengan Bang Raihan ini memang luar biasa, teman-temannya super solid. Itu yang gue kagum banget dari Bang Raihan ini. Kayak lagi ada proyek apa, semua bareng. Betul. Lagi susah. Bagi-bagi rezeki. Bisa bagi-bagi rezeki lah ya, bagi opportunity buat teman-teman. Lagi susah, saling bantu. Nah, lagi susah juga ada aja yang nemenin. Betul. Kayak mungkin ini gue sedikit buka gak apa-apa ya. Yang tahun lalu memang ada beberapa masa ya gue lagi down, Bang Raihan juga lagi down. Tapi hebatnya ada aja orang yang bakal ada gitu. Ya gue juga syukur sih, ada aja orang yang bakal ada buat gue gitu. Dan waktu itu ya kita lagi on proses untuk deal kerja sama kita juga. Betul. Ya gue perjuangin gitu. Tapi dalam satu sisi juga gue mikir, aduh gimana ini Bang Raihan juga kayak lagi down banget. Ya gue sih sampai nanya ke teman-temannya dia, sobatnya dia, yang kebetulan sobatnya gue juga ada beberapa lah. Saya kayak Upil, Ando gitu. Itu gue anggap sebagai sahabat gue juga. Ya, man, take care of him. Ya, mereka juga, mereka tahu gue lagi down. Brian mungkin karena waktu itu kita belum sedekat ini ya. Akhirnya dia nggak berani nanya ke gue, ya mereka dia nanya ke teman-teman gue yang sahabat tadi, Ando, Upil. Yang akhirnya karena dua orang ini tahu kondisi gue kayak gimana, ya dijawab. Gitu. Tapi akhirnya terselesaikan juga. Dan seneng lah lo bisa lewatin semua fase itu. Tapi akhirnya survive sampai sekarang gitu ya. Itu gue lagi down, hancur banget, temen gue yang nemenin, wah itu. Karena nggak ada ya momentum kita nggak bisa cerita sama orang tua. Kita keluarga tuh nggak bisa, bukan nggak mau, nggak bisa aja. Nggak bisa aja, kayak mungkin canggung, atau kayak segan, atau takut ngebebanin. Iya betul. Kan nggak mungkin kita lagi cerita anjing lah gara-gara ini, kan nggak mungkin depan orang tua kita. Nggak mungkin. Anjing lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini gambar kita, nggak mungkin itu kata-kata kasar tuh nggak mungkin kita lagi cerita lagi emosi, keluarin kata-kata kasar depan orang tua, nggak mungkin. Sama temen kan enak gitu, dia juga pasti iyain aja. Iya sih. Ya begitulah kira-kira. Jadi paling segitu aja dulu obrolan di sesi kali ini. Gue bakal banyak ngobrol ke depannya sama lu Bang. Boleh, ayo. Dan kita bakal explore lebih banyak topik lagi. Mungkin teman-teman yang nonton bisa request aja. Gue sangat-sangat open untuk apapun yang mau diobrolin. Mau yang dari berat, kehidupan sehari-hari, bahkan sampai masalah hidup. Cerita-cerita hidup bisa sama temen loh. Cerita hidup, nah itu dia. Cerita hidup bisa sama temen. Cerita hidup kadang sama temen itu juga kita ngerasa lebih relate gitu. Bukan berarti kayak kita gak peduli nasihat orang tua, tapi ada beberapa hal yang sama temen itu lebih relate aja, lebih ngenak gitu. Paling seperti itu sih lebih kurangnya. Jadi paling gitu aja dulu dari gua. This is me, Brian Jonathan with Talks with Brian Jonathan. This is Raihan Lesmana. Raihan Lesmana. See you on the next episode. Bye-bye. Mantap Bang. Terus tiba-tiba nggak kerekam.